puncak yang mungkin kamu tuh paling parah, itu penyakitnya apa aja tuh? Kena batu ginjal, batu empedu, ada penyumbatan di saluran empedu, terus pankreas aku juga rusak. Waktu itu aku didiagnosa pendarahan lambung juga, paru-paruku kena juga. Dan waktu itu aku mulai muncul nyeri-nyeri yang ternyata didiagnosa CRPS. Itu kata dokter, wah ini anak sih udah kayak bener-bener gak mungkin selamat gitu, karena aku juga suntik insulin waktu itu. Hai semua, thank you udah ngeklik video ini. Jangan lupa subscribe dulu channel YouTube-nya dan enjoy the video. Halo guys, selamat sore, siang, pagi, kapanpun kalian nonton. Welcome back to Grita Buka Praktek, podcast yang setia memberikan inspirasi yang positif. Dan semoga dengan podcast aku ini teman-teman di rumah bertambah semangat hidupnya. Banyak informasi-informasi yang bisa kalian dapatkan dengan nonton podcast ini. Nah, hari ini aku kedatangan salah seorang narasumber dari TikTok yang kemudian kirim email juga ke Grita Buka Praktek. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya cerita hidup yang menarik dan mau di-sharingkan di sini untuk di-share dan berguna bagi banyak orang, silakan kirimkan cerita kamu beserta nama, nomor telepon dan domisili di mana ke email di bawah ini, bukapraktek@gritaagatha.com. Nanti kalau ceritanya menarik dan layak untuk di-sharingkan, kita akan panggil ke studio ini. Hari ini sudah bersama aku Jesslyn. Halo Jesslyn. Halo Kak. Thank you for coming dan thank you udah send ceritanya ke Buka Praktek. Thank you juga. Oke, nah teman-teman mungkin belum tahu, Jesslyn ini yang menarik adalah di umur yang mungkin hampir mirip sama aku ya, 27 tahun. Tapi pengalaman hidupnya sudah luar biasa dengan segala penyakit yang ada. Kalau aku baca tadi dan aku mungkin udah sempet lihat juga TikToknya yang FYP tentang awalnya cuma sakit punggung, terus kemudian ternyata ada tumor, ada kista, terus ada sampai ada diabetes, apa sih, kayak semua udah jadi satu di kamu ya. Iya, tapi betul. hebatnya sekarang di 27 tahun ini Jesslyn sudah dinyatakan sembuh dan bebas obat. Wah, itu luar biasa sekali. Dan kayaknya dulu mungkin orang-orang bilang kalau kamu tuh udah gak ada harapan hidup ya. Iya, betul. Dan dokter pun udah bilang ini anak nggak mungkin sembuh ya, gitu. Iya, tapi sekarang kamu ada di sini karena Tuhan juga tentunya, dan bisa sharing ke teman-teman di rumah yang nonton. Jadi ini yang lagi lemah-lemah, gundah gulana, ayo semangat lagi, ada Jesslyn yang berhasil bertahan sampai 20 tahun. Oke, ini awalnya di tahun 2017. Mungkin Jesslyn bisa ceritain dari sakit punggung tuh seperti apa sih? Oke, jadi dari 2017 itu tuh aku sebenarnya lagi kuliah di Bandung waktu itu. Nah, aku kebetulan itu aku sebenarnya tinggalnya daerah Serpong gitu. Jadi aku di sana ngekos sendirian tanpa orang tua dan tanpa ada saudara di situ. Nah, tiba-tiba sebenarnya aku kan memang orangnya aktif banget dulu. Jadi kegiatan kuliah tuh benar-benar kayak setiap hari itu, satu hari itu pasti akan aktif banget deh. Pulang ke kos tuh cuma buat tidur sebenarnya kayak gitu. Aktifnya tuh kayak gimana? Mungkin bisa digambarin olahraga kah atau apakah? Dulu aku tuh main futsal. Oke. Main futsal, terus organisasi itu aku ngambil 2 organisasi sekaligus. Jadi buat aku tuh dulu kuliah adalah organisasi di atas perkuliahan aku. Wow. Oke, jadi mahasiswa yang gitu. aktif lah ya, bukan Aktif, kupu-kupu ya. Betul. Oke. Nah, singkat cerita, hari Sabtu kalau nggak salah atau hari Minggu itu tiba-tiba punggung kanan aku tuh sakit di situ. Aku kira waktu itu kayak masuk angin ya, biasanya kayak gitu ya, pegel-pegel, ngilu gitu. Terus akhirnya pas aku coba tidurin lagi jam 6 pagi bangun, itu aku nggak bisa bangun dari kasur. Jadi aku cuma bisa tengkurapnya yang begitu doang. Jadi telentang, berdiri, berjalan tuh, aku duduk itu sama sekali aku nggak bisa waktu itu. Nah, akhirnya waktu itu aku hubungin papaku di rumah dan kata papaku ya udah ke IGD aja, karena waktu itu kan hari weekend ya. Jadi nggak ada dokter yang umum atau apa gitu, ke IGD. Dan waktu itu pas sampai di IGD, dokter cuma bilang oh mungkin ada asam lambung. Berarti kamu sendiri ya? Sendiri Di sana. Betul. Papa kan di Serpong kan? Iya, ya, betul. Okay. Berarti ke IGD-nya bisa sendiri? Bisa, itu waktu itu naik online. Oh, oke. Gitu. Rasa sakitnya tapi cuman spesifik di kanan doang ya? Di sini. Dekat belikat. Di sini sakitnya kayak gimana sih? Mungkin kalau kamu bisa gambarin.
Kalau dari belakang itu kayak keteken. Nah, terus di sini aku tuh juga sakit. Jadi dari belakang sama dari depan tuh keteken. Oke. Jadi posisinya kayak emang agak susah nafas Ya. juga waktu itu. Nah, gitu. Nah di IGD mungkin dibilang asam lambung ya. Betul. Betul, karena banyak sekali orang-orang yang asam lambung, apalagi GERD itu kan Iya. sering dadanya sakit sama punggung sakit Iya, betul, gitu. Nah, betul. oke, setelah itu Akhirnya waktu itu karena memang nggak ada dokter spesialis juga, jadi waktu itu orang IGD-nya bilang ya udah saya daftarkan ya ke dokter spesialis besoknya. Jadi waktu itu aku diresepkan obat aja untuk ditebus untuk cegah sakitnya gitu. Iya. Akhirnya waktu itu pulang lah aku. Pulang, ternyata pas aku minum obat nggak ada efek apapun, obat yang nggak ngurangin sakit juga gitu. Jadi waktu itu besoknya hari Senin aku mutusin untuk ke rumah sakit lagi, ke dokter spesialis. Waktu itu ke dokter internis atau penyakit dalam waktu itu. Singkat cerita akhirnya masuk diperiksa lah. Nah waktu itu karena memang kondisinya sakitnya juga ada di bagian sini, keluhannya dokter mutusin untuk USG. oke. Waktu itu. Nah akhirnya waktu di USG dokter cuma bilang kok kayak ada sesuatu ya katanya di situ di bagian sini. Terus aku juga bilang ada apa dok? Nah tapi dokternya nggak bisa mention itu apa karena kalau di USG kan agak ngeblur ya. Tidak terlalu kelihatan, cuman kelihatannya mungkin beda dari yang normal aja. Iya betul. Akhirnya waktu itu dokter tulis surat rujukan lah untuk dilakukannya CT scan kontras. Ya. Gitu. Tapi waktu itu kata papaku karena udah berhubung mepet mau libur semester, ada pulang aja. Nanti CT scan-nya di dekat rumah aja karena biar papa bisa nemenin Ya. katanya gitu. Karena aku selama umur 20 tahun hidup itu tuh bener-bener apa ya kayak nggak pernah deh yang berhubungan sama rumah sakit Ya. tuh nggak pernah gitu. Singkat cerita akhirnya di bulan November akhir atau Desember akhir 2017 aku pulang, dilakukanlah CT scan waktu itu. Hasilnya keluar dan dokternya bilang, oh iya nih ada sesuatu katanya di sini. Di sini katanya kelihatannya adalah tumor katanya gitu. Nah besarnya itu diameternya udah 11 cm. Wow. Udah gede. Tapi kan waktu itu aku masih kayak 11 cm buat aku kecil lah. Aku lupa kalau itu di dalam kan bukan Jadi di gede, luar. iya. Jadi gede gitu. Terus akhirnya dokter nambah lagi. Tapi saya juga nemu sesuatu nih di ovarium kiri kamu katanya. Lah kok jadi kayak buy one get one nih gitu kan. Kok jadi kayak nambah satu lagi gitu. Terus dokternya bilang tapi saya nggak tahu persis ini apa. Saya kasih surat rujukan lagi ya dilakukan MRI. Karena MRI itu katanya biasanya lebih jelas ya kalau dengan cairan kontras gitu. Singkat cerita akhirnya tes lah MRI waktu itu. Dan akhirnya ditemuin memang ada sesuatu di bagian sini tumor dan ada sesuatu juga di bagian ovarium. Tapi yang bagian ovarium ini belum jelas lah itu apa. Tapi waktu itu ukurannya udah sekitar 8 cm gitu. Jadi memang udah gede dua-duanya. Nah singkat cerita di bulan Desember itu papaku mau ngecek lah ikut saudaranya medical check up di Penang. Nah kata papaku ya udah sekalian ikut aja karena kan kalau di Penang alat-alatnya lebih canggih ya, udah 4D, udah 5D yang bener-bener udah kelihatan semua katanya gitu. Oke Didi nggak apa-apa, ayo ikut gitu kan. Akhirnya pergilah ke Penang waktu itu. Berarti kamu masih lama dong ya dari pemeriksaan yang 4D, yang MRI. MRI udah belum? Berarti belum ya? Belum. Yang CT scan sampai ke Penang berarti jedanya lumayan lama ya? Sebulan. Iya, berarti nggak langsung kan jadinya. Iya betul. Waktu itu. Oke, berarti ikutlah kamu ke Penang. Ya. Nyampe Penang kita ambil flight pagi waktu itu, nyampe Penang gitu jadi sekitar 7:30 pagi. Seharian kita di rumah sakit waktu itu. Cek darah, terus milih-milih dokter, MRI, endoskopi, kolonoskopi semua lengkap lah. Kita ngelakuin cek di situ. Pagi-pagi dicek, sorenya hasilnya udah keluar. Namanya luar negeri biasanya cepet ya. Cepet banget gitu dan lengkap semuanya gitu. Akhirnya dokter waktu itu bilang, yes betul di sini itu ada tumor katanya. Tapi tumornya aku tuh bukan tumor organ. Jadi tumor yang menempel dengan organ. Oke, ini mungkin teman-teman juga baru tahu ya ada tumor bermacam-macam ya. Jadi ada yang organ, ada yang menempel dengan organ. Iya, jadi kan biasanya kalau orang ngomong kayak misalkan tumor pankreas, tumor usus gitu. Kalau ini tumor aku sebenarnya di luar organ yang menempel. Oke.
Oke. Gitu. Jadi ini nggak bisa disebut kayak misalkan nih tumor apa nih, tuh nggak bisa disebut kayak gitu. Nah waktu itu diperiksa tumornya itu menempel dengan usus 12 jari dengan pankreas. Nah posisinya udah sampai ke tulang belakang. Karena Gitu. panjang. Karena udah besar. Nah itu yang aku baru tahu, itu yang mengakibatkan kenapa dulu gejala awal aku adalah aku sakit Punggungnya punggung. sakit. Iya. Sorry, ini kan kalau aku belajar dari pengalaman ya, dengan banyaknya cerita-cerita itu, kalau misalkan tumor atau cancer itu kita tuh suka ada benjolan. Kamu ada nggak kayak gitu-gitu? Nggak ada. Oke, dan akhirnya ketahuan lah itu adalah tumor. Betul. Dan waktu itu tumornya udah sebesar 14 cm ternyata. Udah lebih gede daripada diagnosa yang di Indonesia. Nah waktu itu dicek juga kan yang ovarium kiri. Iya. Dipertanyakan lah kenapa nih, apa gitu kan. Ternyata itu adalah teratoma. Teratoma itu adalah kista monster. Jadi kalau teman-teman tahu atau Kak Ita tahu ya, cewek itu biasanya ada ya kista, ada gitu ya. Tapi punya aku ini namanya adalah kista monster. Menurut dokter, penjelasan dokter, kista monster adalah kista yang bisa muncul rambut, gigi, syaraf, betul. Jadi kayak Jadi ada, kistanya hidup gitu? Iya semacam kayak gitu. Wow. Okay. Dan waktu itu punya aku udah numbuh rambut dan udah numbuh gigi. Dan besarnya udah sekitar 8 cm diameternya. 11 cm. Dokter ada kayak info nggak sih, ini tuh kenapa kamu bisa tiba-tiba ada tumor dan ada kista ini? Apa karena dari makanan atau stres atau apa? Kalau waktu itu pas aku nanya, dokter sih nggak secara spesifik ngomong karena apa ya. Tapi waktu aku sempat nanya sih kayak, dok ini kenapa ya kok tiba-tiba udah ada begini dan besar gitu loh. Dokternya cuma bilang ini cuma misteri Tuhan katanya gitu. Terus kayak oke dok, dokter tidak menjawab apapun, aku bilang kayak gitu ya. Tapi maksudnya aku juga nanya beberapa dokter juga gitu ya. Tapi karena mungkin karena gula juga itu bisa. Gula, pola makan itu bisa. Karena kan dulu dari kecil tuh aku memang suka banget manis waktu itu. Itu mungkin salah satu ya, salah satu penyebabnya. Oke. Gitu. Setelah itu akhirnya apa yang kamu lakuin di Penang? Akhirnya di Penang dokter bilang gini waktu itu setelah Sila keluar, Dek ini punya kamu ini udah besar, tumornya itu udah besar dan bisa berpeluang jadi kanker. Nah di situ aku kayak baru umur 20 tahun ya, dengar kata kanker itu dulu kan kita mikirnya kanker adalah penyakit yang sangat mematikan. Betul. Gitu. Shock di situ, dan maksudnya beberapa keluarga aku yang ikut juga itu yang mecek itu juga kayak sedih lah ya dengar kata seperti itu. Tapi dokter bilang kita bisa cegah itu dengan kita melakukan operasi. Akhirnya dilakukanlah operasi di sana. Langsung besoknya. Iya, termasuk langsung gitu ya? Termasuk langsung, iya. Agak shock juga waktu itu. Juga ya? Iya. Saya juga shock nih dengarnya nih. Iya. Akhirnya dilakukan operasi waktu itu dan berhasil sebenarnya. Jadi tumornya diangkat, ovariumnya diangkat. Kistanya. Sorry, bukan ovarium, kistanya diangkat. Yes. Berarti dua-duanya diangkat. Betul. Langsung dalam satu operasi. Betul. Oke. Ditambah lagi waktu itu usus aku juga sebagian diangkat. Karena sudah rusak, keteken tumor yang ada di sini. Gitu. Jadi kamu sama sekali sebelum sakit itu nggak ada tanda-tanda apa-apa tuh? Nggak ada. Sakit perut kek atau apa gitu? Nggak ada. Kebanyakan dokter bilang katanya kalau kita kena kista tuh biasanya kalau perempuan kalau lagi haid itu sakit ya. Itu aku sama sekali nggak sakit dan sama sekali jarang banget telat tuh jarang banget. Jadi bener-bener nggak ada tanda-tanda apapun gitu. Oke. Dan akhirnya berhasil itu operasinya? Operasinya berhasil sebenarnya, itu dilakukan 7 jam waktu itu. Pas operasi udah selesai, karena aku waktu itu dirawat 10 hari ya. 10 hari, jadi 2 hari itu aku di ICU setelah operasi, baru dikembalikan ke kamar biasa. Karena waktu itu papaku juga harus balik ke Indonesia untuk kerja. Akhirnya waktu itu kita sebenarnya mutusin untuk pulang ke Indonesia. Kamu pulang? Sebenarnya mau pulang waktu itu. Setelah 10 hari itu? Setelah 10 hari. Ternyata H-1 sebelum aku pulang. Jadi aku kalau abis operasi itu kan ada 2 drain atau 2 selang yang biasanya dipasang untuk ngeluarin cairan di dalam. Itu ada cairan usus sama cairan empedu. Biar kamu nggak ke toilet atau
Bukan, itu kayak buat ngalirin aja sih cairannya. Jadi memang kalau abis operasi itu biasanya pasang duadrin itu gitu. Tapi kalau aku mungkin kasusnya aku duadrin, mungkin orang ada yang pasang ada yang enggak ya gitu. Mungkin karena waktu itu dokter ngelihat harus ada pemasangan ini kayak gitu. Oke. Ternyata pas aku mau pulang itu H-1, tiba-tiba kantong yang nyambung di kantong buat empedu itu keluar cairannya banyak warna hitam, sekitar 1 liter per hari. Sedangkan orang normal itu cuma boleh 5-10 ml per hari gitu. Wah, itu 10-20 kali lipat berarti. Betul. Jadi bisa dibilang waktu itu adalah empedunya bocor sebenarnya. Tapi dokter di situ bilang kayak, oh ini nggak ada apa-apa kayak gitu. Padahal sudah 1 liter keluar. Padahal sudah 1 liter. Dia ngomong nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Oke. Gitu. Akhirnya pulang lah ke Indonesia. Oh nggak apa-apa tuh pulang dikasih. Dikasih tapi nggak boleh dicabut. Jadi pulang itu bawa 2 kantong itu naik pesawat. Berarti itu kantongnya keluar kan berarti ya? Jadi ada selang yang dijahit, nah kantongnya yang ditenteng. Nah setelah itu sampai di Indonesia? Di 2018 karena kalau misalkan yang ini belum boleh dicabut, aku nggak boleh makan, nggak boleh minum, karena takut ada keracunan di dalam. Jadi kamu makannya gimana? Infus. Jadi pulang dari pesawat itu langsung ke rumah sakit, langsung infus. Jadi cairan nutrisi, susu semua tuh lewat infusan. Selama 10 hari itu kamu juga nggak makan sama sekali dong berarti? Tidak. Infus semua? Infus semua. Sampai Indonesia pun langsung masuk rumah sakit? Masuk rumah sakit di Januari 2018. Itu aku 1 bulan full di rumah sakit. Di mana? Ada salah satu rumah sakit di Tangerang lah. Namanya boleh disebut? Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih, namanya Bethsaida. Oke. Gitu, di Gading Serpong. Nah setelah itu kamu langsung lah ya. Jadi ini perawatannya berkelanjutan lah ya di Bethsaida ini ya. Jadi waktu itu karena aku udah langsung ke sana, karena udah nggak bisa makan, nggak bisa minum, lewat infusan segala macam, aku tuh sebulan itu ditusuk sekitar 33 tusukan di badan aku. Untuk infusnya? Untuk infus karena aja. Karena harus ganti-ganti juga kan? Betul. Jadi emang udah apa ya, kayak dibilang udah biru, udah memar gitu, tapi mau nggak mau harus gitu. Kenapa 30 hari sampai 30 hari di rumah sakit? Karena waktu itu cairannya udah keringnya di 30 hari. Jadi cairannya itu harus dilepas dulu, terus harus dicoba dulu makan. Kalau misalnya pencernaannya nggak apa-apa, baru boleh pulang. Tapi dari 2 selang itu yang satu nggak kenapa-napa? Nggak kenapa-napa. Berarti yang empedu ini yang bocor lah ya? Okay. Betul. Akhirnya singkat cerita, akhirnya Februari pulang. Sebenarnya waktu itu sehat, udah bisa makan ayam malah, udah sehat segala macem. Terus tiba-tiba di bulan April 2018 itu badan aku tiba-tiba kuning sebadan badan, sampai mata, sampai kuku semua tuh bener-bener kuning kayak orang kena hepatitis gitu. Nah waktu itu orang tua juga takut ya, maksudnya kenapa lagi nih anak gitu, awal udah sembuh nih katanya gitu kan. Terus akhirnya diperiksa lah tuh hepatitis A, B, C semuanya, ternyata semuanya negatif. Bingung lah waktu itu kita kan. Akhirnya ke rumah sakit lah. Tapi waktu itu papaku mutusin untuk cari second opinion, karena kok kayak nggak ada perubahan katanya waktu itu. Akhirnya kita ke rumah sakit lain juga di Tangerang. Akhirnya dokter di situ bilang harus CT scan ulang. Kita mau lihat nih kenapa kok tiba-tiba kuning katanya gitu. Dan aku tuh bisa sampai pingsan sehari 3 kali kayak gitu-gitu. Jadi blok tiba-tiba jatuh aja gitu kan. Bingung, akhirnya periksa, keluar hasil CT scan-nya. Ternyata baru tahu, jadi saluran empedu aku tuh terpotong. Jadi saluran empedu yang harusnya ngalir ke usus ya kalau nggak salah, itu naiklah ke lambung aku. Jadi dia naik gitu, karena nggak ada saluran yang nyambung ini. Jadi makanya kuning lah satu badan aku waktu itu. Berarti gitu. Terpotong? Terpotong. Saat operasi dong berarti terpotongnya? Harusnya iya, waktu itu. Oke, nah setelah itu akhirnya gimana tuh? Akhirnya waktu itu dokter nge-refer untuk ke rumah sakit lain, katanya dengan dilakukan tindakan pasang stent biar dia nyambung lagi saluran empedunya gitu, karena di rumah sakit itu alat-alatnya nggak memadai lah waktu itu. Akhirnya aku di-refer, sebenarnya pasang stent itu berhasil, udah tuh ngalir, aku pasang hari ini, besoknya itu udah normal lagi ya. Operasi udah. Lagi dong itu ya? Itu enggak, itu pakai endoskopi aja. Oh bisa? Bisa.
Oke. dimasukin gitu. Tapi Canggih memang ya. dibius sih. Udah canggih ya. Udah canggih sekarang, oke. nggak perlu dibelek-belek Iya, lagi. Iya. Terus Gitu. Terus akhirnya waktu itu udah pasang stent. Di 2018 tuh bingung karena kalau kita kan kalau abis sakit itu biasanya ngelakuin cek berkala ya, kayak Iya, cek darah segala macam. Di situ ditemuin kok beberapa hasil darahku kok kayak tinggi gitu loh. Salah satunya adalah fungsi liver. Jadi fungsi liver itu kan biasanya ada SGPT, SGOT sama gamma GT. Iya. Nah, gamma GT aku udah mencapai sekitar ribuan, harusnya maksimalnya 30 sampai 50. Oke. Di situ dokter bingung karena orang yang punya fungsi liver setinggi itu nggak mungkin bisa jalan-jalan gitu loh. Untuk di kasur aja capek gitu karena liver itu biasanya hubungannya sama energi ya, Iya. sama kekuatan gitu-gitulah kalau liver itu kan biasanya. Akhirnya waktu itu dokter pas masang stent itu udah ngelakuin beberapa kali check up segala macem. Dokter bilang wah ini udah nggak bener nih karena udah nggak normal gitu loh. Akhirnya dokter waktu itu mutusin lah untuk dilakukan biopsi liver waktu itu. Nah diambil sampel, biasanya biopsi kan diambil sampel, keluarlah hasilnya di 2018 ya berarti ya. Tiba-tiba aku dibilang terkena autoimun. Oke. Terus aku kayak karena waktu itu kan sebenarnya autoimun tuh belum seterkenal Terkenal sekarang ya. Kayak aku aja nggak tahu kalau itu bukan penyakit yang nggak bisa disembuhin, penyakit yang nggak ada obat itu sebenarnya aku nggak tahu waktu itu. Tapi ya udahlah berjalan lah sebenarnya seperti biasa. Tapi ya memang kondisinya emang nggak bisa capek banget gitu loh. Nafas aja capek, duduk aja capek gitu waktu itu. Dan di 2018 itu banyak banget drop gitu, kayak tiba pingsan, tensiku tiba-tiba ngedrop, HB aku bisa tiba-tiba ngedrop sampai 78. Jadi bener-bener dropnya drop parah banget gitu loh. Akhirnya pokoknya berjalan lah itu 2018 dengan tidak ada perbaikan apapun, progres apapun. Akhirnya di 2019 kita cobalah ke dokter lain, mau nggak mau karena aneh gitu loh, aneh banget gitu. Dan akhirnya waktu itu dicek semuanya segala macam, emang beberapa dokter juga bilang ini kemungkinan kena autoimun gitu. Tapi waktu itu akhirnya salah satu dokter bilang udah kita cek ulang deh. Takutnya kita mau tahu nih masa autoimun apa waktu itu bilangnya. Nah pas dicek ternyata di 2019 dokter bilang autoimun aku negatif. Jadi aku baru tahu ternyata itu salah satu mujizat yang aku dapat. Karena aku nggak tahu awalnya autoimun itu sebenarnya nggak bisa sembuh kan. Jadi ya aku percaya miracles gitu loh di situ. Tapi waktu itu memang aku belum sadar waktu itu. Akhirnya di 2019-2020 itu adalah puncak-puncaknya aku lah, bolak-balik rumah sakit, bolak-balik ICU. Jadi di rumah sakit itu aku bisa 2 minggu sekali itu ke rumah sakit, bisa kadang seminggu sekali ke rumah sakit gitu-gitu. Terus akhirnya dicek semuanya, ternyata paru-paru aku juga terganggu waktu itu. Jadi saturasi oksigen aku tuh cuma bisa 89 sampai 91. Jadi kalau ke rumah sakit itu pasti aku dapat bantuan oksigen karena aku nggak bisa nafas sendiri. Terus pankreas aku didiagnosa udah 100% rusak. Jadi kayak makanya waktu itu kenapa kok aku bisa kayak didiagnosa kena diabetes tipe 2, karena itu pankreas aku nggak bisa mencerna gula aku waktu itu. Nah diabetes aku tuh sebenarnya gula aku tuh bisa tinggi sampai sekitar 400 sampai 700. Yang which is tuh kata dokter, wah ini anak sih udah kayak bener-bener gak mungkin selamat gitu. Karena aku juga suntik insulin waktu itu. Dan sebenarnya insulin juga gak ngefek apapun ke aku waktu itu. Iya, aku lihat TikTok kamu ya, kayak obat-obatnya tuh ngeri-ngeri semua ya. Nah itu dikasihnya pas kapan? Pas yang puncak-puncaknya ini yang kamu konsumsi banyak obat tuh pas kapan? Di 2020-2021. Itu puncak-puncaknya tuh? Itu puncak-puncaknya semua obat dikeluarin sama dokter. Oke, soalnya kan ya ini kan intinya banyak yang terjadi seperti ini, komplikasi. Kayak misalkan kita betulin dulu paru-parunya tapi dengan obatnya yang bikin efek samping di jantung gitu kan. Betul. Jadi itu sebenarnya kalau udah komplikasi itu udah susah banget. Dokter pun juga akan bingung yang mana duluan nih yang harus diselamatkan. Itu benar-benar kita harus berserah sama Tuhan. Nah, kalau kamu sendiri kan komplikasi itu udah semuanya. Obat-obatnya itu kan keras-keras semua kan. Nah, itu berefek ke yang lain-lain gak sih? Apa komplikasi kamu ini tuh karena obat-obat yang berefek satu sama lain?
Jadi obat-obat aku itu sebenarnya, jadi sakit aku sebenarnya komplikasinya dulu sih. Komplikasinya dulu, obatnya ini sebenarnya untuk mencegah. Jadi sebenarnya gini, ada obat yang sebenarnya untuk liver aku. Tapi karena kalau aku kebanyakan minum obat itu, jadinya mah aku keganggu lambungnya. Nah, nanti tiba-tiba ada yang ini keganggu yang di sini. Jadi bener-bener emang muter-muter aja sebenarnya obatnya. Makanya, dan obat aku tuh sebenarnya parahnya dan kerasnya itu adalah obat aku tuh pakai morfin sama narkotik. Tapi semuanya aku ada resep dokter ya, jadi aku nggak yang beli secara di luar bebas gitu ya. Morfin tuh untuk mereda sakit kan? Iya, katanya gitu. Terus obat aku juga maksudnya nggak cuman berapa satuan ya, jadi memang udah belasan obat setiap hari gitu loh. Tapi waktu itu memang gimana ya? Itu satu-satunya cara untuk apa ya, kayak memperbaiki atau aku buat badan aku merasa nyaman sih, karena untuk obat itu aja sebenarnya, karena kalau nggak minum obat akan jauh-jauh lebih parah waktu itu. Itu udah berat banget sih menurut aku, itu kayak jatuh, ketimpa tangga, ketimpa apapun, kayak 2017 ke 2022 sampai kamu 2023 sembuh total itu 6 tahun, lama banget. Dan kamu tetap semangat untuk hidup, itu kamu luar biasa sekali. Dan aku semua waktu itu aku jalanin sendiri tanpa emotional support dari keluarga dan teman-teman terdekat. Jadi benar-benar aku di kamar itu benar-benar ngurung sendiri dengan semua pikiran-pikiran yang mengintimidasi aku ya waktu itu. Aku juga ya balik lagi sini ya, kasih Tuhan ya. Kalau misalkan emang Tuhan gak sayang sama aku ya, itu gak akan bisa, aku gak akan sekuat itu sih gitu. Dan balik lagi itu bukan kekuatan aku, tapi ya kekuatannya dari Tuhan sebenarnya. Gitu. Aku udah bisa bayangin banget itu 2019, 2020, 2021 itu. Apalagi masuk Covid ya? Masuk Covid ya, di 2020 ya. Itu kan makin susah lagi untuk rumah sakit dan segala macem. Waktu itu aku lagi ngedrop masuk rumah sakit, orang IGD cuma ngomong semua kamar penuh, yang kamar kosong cuma yang Covid, kamu mau masuk atau enggak? Ya sus, yang bener aja aku bilang gitu kan, nggak mungkin dong aku masuk yang tempat Covid ya. Jadi waktu itu mutusin untuk ya kesakitan sendiri di kamar, mau nggak mau. Sampai bener-bener di rumah itu tetangga aku yang ngirim makanan untuk pagi, siang, malam, karena aku juga makan nggak bisa, karena dari aku dulu kan aku gede banget ya, 100 kilo. Itu kapan 100 kilo itu? Dari kecil aku udah gemuk. Dari aku kuliah tuh sebenarnya udah 100 kilo. Terus aku sakit itu puncaknya di 2020, 2021 itu aku turun drastis sampai 39. Aku baru seperti sekarang itu di 2022. Setelah aku yang sembuh, dinyatakan dokter sembuh itu. Berarti kamu benar-benar gak ada emotional support. Keluarga gimana? Keluarga karena dulu itu aku memang sama orang tua tuh sebenarnya aku oke-oke aja sih sebenarnya, tapi jadi aku tuh punya mami tiri waktu itu memang hubungannya nggak baik. Mungkin salah aku juga waktu itu karena aku beresponnya tidak baik. Aku menganggap papa aku tuh diambil kan, biasanya kayak gitu ya, karena hubungannya nggak baik, sama kokoku juga nggak baik. Akhirnya waktu itu ya aku sakit semuanya sendiri. Jadi aku tuh pernah waktu itu ngedrop jam 2 pagi. Itu aku cuma pesen taksi online. Aku cuma bilang sama abangnya waktu itu, Mas, nanti kalau misalkan saya udah masuk mobil, bawa aja ke IGD, suster di rumah sakit udah tahu. Terus tiba-tiba pingsan, bangun-bangun udah di ICU aja, satu badan selang semua. Udah sampai saking segitunya waktu itu. Di rumah sakit pun kamu sendiri, nggak ada yang sendiri. Jadi benar-benar aku tuh diurus pure sama orang-orang medis waktu itu, suster, dokter, kayak gitu. Dan kalau sama papaku memang dari kecil kan aku deket banget sama papaku, tapi karena memang ada faktor itu, jadi aku ngerasa kok kayak aku nggak disayang lagi waktu itu. Nah waktu di 2021 di bulan Oktober aku tuh ngelakuin rekonstruksi organ ulang. Jadi organ-organ aku karena udah terlalu banyak penyumbatan yang menyebabkan batu empedu, batu ginjal segala macem, itu akhirnya dokter bilang udah kita susun ulang aja di organnya biar nggak mampet lagi waktu itu. Wah, aku baru tahu ada juga itu. Ada di 2021. So di 2021 nih, kalau kita bicara tentang puncaknya, puncak yang mungkin kamu tuh paling parah itu penyakitnya apa aja tuh? Waktu itu ya, waktu itu yang ada penyumbatan
itu aku udah didiagnosa ya kan, kena batu ginjal, batu empedu, ada penyumbatan di saluran empedu, terus pankreas aku juga rusak. Waktu itu aku didiagnosa pendarahan lambung juga, paru-paruku kena juga. Dan waktu itu aku mulai muncul nyeri-nyeri yang ternyata didiagnosa CRPS. CRPS itu Chronic Regional Pain Syndrome kalau aku nggak salah singkatannya. Jadi itu cuma 1% dari seluruh dunia yang bisa terkena penyakit itu waktu itu. Apa itu? Itu jadi bagian, kalau di aku ya, bagian kanan aku itu bener-bener gak bisa disentuh apapun, sama angin pun sakit. Jadi aku diginiin tuh gak bisa, disentuh tuh gak bisa. Jadi bener-bener sesensitif itu. Dan semuanya tuh ngilu sampai morfin pun tuh gak mempan sebenarnya. Udah nyambung ke, sebenarnya harus nyambung ke syaraf segala macam, tapi ketika dokter syaraf cek sebenarnya nggak ada masalah gitu. Ternyata memang itu mungkin dari yang penyakit CRPS itu gitu. Itu puncaknya, waktu itu puncaknya di 2021 aku kayak aduh Tuhan, aku udah gak kuat lagi karena semua obat aku udah gak bisa minum oral, semuanya harus pakai epidural, jadi suntiknya lewat tulang punggung karena udah gak bisa ngefek apapun. Dan di 2021 itu ketika aku abis didiagnosa pendarahan lambung, rekonstruksi organ ulang ya HB ku ngedrop ke 7, tiba-tiba aku dikabarin papaku meninggal. Itu puncaknya, itu puncak 2021 itu yang aku jatuh banget. Itu kamu udah apa tadi rekonstruksi organ? Iya. Jadi aku lagi di rumah sakit, lagi pemulihan H+2 kalau nggak salah, aku dikabarin tiba-tiba. Jadi aku lagi di infus, dikabarin papaku meninggal. Waktu itu. Tapi kamu sendiri juga di rumah sakit kan? Sendiri juga. Waktu itu aku pulang paksa, aku bilang sus aku nggak bisa gini, aku paksa keluar walaupun aku lagi kelayangan karena anemia juga kan waktu itu. Jadi aku bilang ya udah aku rumah duka waktu itu. Ada penyesalan sih waktu itu, memang karena waktu sebelum papa nggak ada itu hubungannya memang nggak baik waktu itu. Setelah rekonstruksi organ lebih baik kah? Kalau untuk penyakit yang sebelumnya lebih baik, tapi muncul penyakit baru yang nyeri itu. CPRS itu. Jadi sakitnya berganti-ganti. Iya. Yang ini udah kelar tambah lagi, yang ini tambah lagi gitu. Oke. Jadi rekonstruksi organ ini dioperasi? Operasi besar. Jadi ya operasi besar, jadi semua dibuka. Ini kalau aku bayangin ya. Semua dibuka, terus yang black atau gimana kayak montir lagi betulin motor berarti ya? Iya, semacam kurang lebih kayak gitu ya. Kurang dan lebih. mungkin efeknya itu ke CPRNS itu bisa jadi. Kayaknya berbeda sih. Oke, itu berarti kemungkinan penyakit lain lagi. Jadi kamu bersilih berganti lah ya. Oke. Nah ini kita mau bahas gimana sih kamu akhirnya bisa sembuh? Sebenarnya sembuh karena Tuhan sih, karena mujizat Tuhan sih. Karena emang hidup aku ini kayak second life ya, jatuhnya second life gitu loh. Tapi waktu itu siapa sih yang nemuin aku sama awalnya ke gereja ya, dan ngenalin aku sama Tuhan gitu waktu itu. Itu teman aku sebenarnya. Temen yang sebenarnya aku tuh nggak deket dan nggak satu sekolah sebenarnya. Waktu itu karena aku main futsal, aku kenal lah sama satu orang ini gitu. Aku boleh sebut namanya? Boleh. Namanya Evelyn Gwyneth. Itu biasanya dipanggilnya Gwen waktu itu. Ya dia beberapa kali cobalah untuk ketemu aku gitu kan, tapi dengan aku bilang nggak mau, ngapain ketemu gitu. Terus kayak nggak apa-apa, nanti kita makan atau apa. Nggak bisa gitu, karena waktu itu obat aku misalkan nih mau janjian hari Sabtu, dari Senin itu udah harus disusun sampai aku Sabtu bisa pergi. Itu pun bisa pergi cuma 2 jam gitu. Jadi ada misalkan nih Senin minum obat apa, itu efeknya ngantuk buat Selasa. Nah Selasa ini minum painkiller nih, nanti ngefeknya buat hari Rabu gitu. Jadi kayak 1 minggu tuh buat 1 hari 2 jam doang. Oh harus diatur. Harus diatur gitu. Aku sempat berapa kali nolak akhirnya waktu itu. Akhirnya ada di satu poin dia bilang gini, ya udah kalau misalkan nggak bisa keluar, aku aja yang ke rumah. Ya kan nggak bisa alasan lagi ya waktu itu ya. Akhirnya ya udahlah, dia ke rumah lah waktu itu. Dan karena memang kita juga maksudnya bukan yang teman sering ngobrol, dia cuma datang ke rumah dan sebenarnya simple nanyanya, katanya how you feeling. Itu maksudnya kalimat yang simple banget gitu loh. Tapi ketika dia nanya itu aku nangis waktu itu, karena aku nggak dapetin itu dari siapapun gitu loh. Nggak ada yang care sama aku gitu, nggak ada yang support aku secara emosional gitu. Akhirnya waktu itu aku cuma bilang sama Gwen ini, aku bilang aku capek. Aku bilang gitu, aku capek harus minum obat setiap hari,
aku nggak tahu bisa sembuh kapan, dan semua dokter udah bilang aku nggak akan bisa sembuh. Terus buat apa? Aku bilang gitu. Singkat cerita akhirnya dia nggak banyak ngomong juga, dia cuma meluk aku waktu itu, dan dia cuma bilang ya dia doain aku untuk ya mungkin aku biar lebih tenang lah waktu itu. Terus dia bilang anytime ya Jess, kalau kamu butuh kamu boleh kontak aku, kalau kamu butuh teman komunitas kamu boleh datang ke komunitas aku gitu. Aku awalnya nggak tahu kalau itu adalah komunitas gereja. Dia akhirnya nggak tahu gimana ketika maksudnya dia beberapa kali ngajakin aku juga, dan aku tipe orangnya kalau lu udah ngajakin gue ya udah sekali aja gitu, nggak perlu yang setiap hari lu tanyain gue mau atau enggak gitu kan. Nggak tahu gimana di satu hari aku chat dia, aku chat Gwen tanpa ada apapun gitu. Gwen, aku boleh nggak hari Sabtu ke gereja? Aku bilang ke gereja dia gitu. Berarti sebelumnya kamu Kristen? Aku Katolik. Kamu Katolik? Katolik. Tapi nggak ke gereja? Jarang ke gereja. Apalagi waktu itu kan kondisinya COVID ya. Jadi emang nggak ke gereja. Iya. Waktu itu. Akhirnya kamu mau ke gereja hari Sabtu. Aku mau ke gereja, dan itu ternyata bukan ibadah tapi Komsel waktu itu. Nah akhirnya aku telat waktu itu karena dijemput. Jadi aku buka pintu gereja waktu itu. Mereka lagi praise and worship, lagi nyanyi buat kayak buka sel lah gitu ya. Ketika aku ngelangkah satu kaki aku ke dalam, tiba-tiba aku nangis. Aku nggak tahu ternyata itu jamahan Tuhan waktu itu. Aku nggak tahu. Jadi aku nangis, sepanjang itu aku nangis. Selesai sel aku dilayanin lah. Aku dilayanin sama pastor di sana dan sama Gwen juga. Waktu itu aku memilih untuk terima Tuhan waktu itu. Saat itu juga. Pertama kali kamu ke komunitas itu? Yes, di situ. Dan aku terima Tuhan di situ. Aku maksudnya dengan apa ya? Aku nggak melihat kalau itu aku akan menjadi seorang Kristen. Aku juga nggak melihat itu, karena menurut aku ketika kita mengaku dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan ya, itu bukan masalah agama gitu loh, tapi ya hubungan dengan Tuhan sebenarnya. Jadi aku nggak mandang, aku nggak ngeliat title itu adalah sebagai agama waktu itu. Pulang dari sel itu, dari dulu yang aku harus minum obat karena aku nggak bisa tidur, insomnianya parah. Jadi aku tidurnya itu jam 9 pagi, malam itu ngalong kayak gitu. Terus setiap hari kayak gitu. Aku tiba-tiba bisa tidur nyenyak. So aku ngerasain peace banget di hati aku. Baru pertama kali aku ngerasain peace, damai yang sedamai itu waktu itu. Yang aku nggak bisa jelasin itu damainya seperti apa gitu, karena kita harus ngalamin sendiri ya kalau itu ya. Dan minggu depannya tanpa diminta, tanpa dikasih tahu apapun, aku inisiatif sendiri untuk datang ke gereja. Nah mulai dari itu aku datang. Komsel ya? Komsel dan gereja dan ibadahnya hari Minggunya. Yes, itu aku datang 4 Juni 2022 dan sampai Juni sampai Desember itu aku banyak banget proses, banyak banget yang diubahkan sama Tuhan waktu itu. Nggak cuman kesembuhan aku doang, tapi karakter aku dan pemulihan tuh keluarga tuh banyak banget. Jadi aku itu mulai kenal Tuhan itu udah lepas obat minum, dan aku itu sebenarnya kan dari keluarga broken home. Jadi umur 3 tahun tuh aku ditinggal sama mami kandung aku. Dan ketika aku terima Tuhan itu, Tuhan kasih aku gift yang gak pernah aku minta waktu itu. Jadi di bulan Desember, selama 20 tahun aku gak ketemu mami kandung aku ditemuin sama mami kandung aku waktu itu. Makanya aku bilang hidup aku tuh benar-benar hidup dalam mujizat ya. Karena ya itu gitu loh, aku gak pernah aspek apapun gitu ya, aku nggak pernah minta yang gimana sama Tuhan, tapi Tuhan perhatiin setiap detail hidup aku gitu waktu itu. Dan ya aku berjalan bersama Tuhan, aku banyak ditegur juga, aku banyak diproses juga, dan sampai 2023 di titik dimana akhirnya aku sembuh total. Aku udah nggak pakai minum obat oral, aku udah nggak pakai obat yang ditempel. Obat tempel tuh biasanya pakai Durgesik, dan aku biasanya udah pakai 25 mikro waktu itu. Aku udah gak pakai, dan banyak pemulihan dan banyak pintu lah yang dibuka sama Tuhan sampai aku bisa punya hati yang benar, respon hati yang benar untuk
minta maaf sama keluarga besar aku, minta maaf sama mami tiri aku gitu, karena banyak kesalahannya yang udah aku lakuin gitu loh, yang mungkin aku juga nggak sadar ya waktu itu aku ngelakuin itu gitu. Jadi ya di titik dimana aku bisa sembuh ya karena aku kenal Tuhan itu sih sebenarnya sih. Gitu. Setelah kamu kenal Tuhan, ya, kamu berproses untuk sembuh. Iya. Sakit aku itu sembuhnya nggak instan, proses. Tuhan melihat ketaatan aku di situ ya. Aku cari Tuhan, kalau ada apapun, kalau sakit gitu ya, aku cari Tuhan. Walaupun ya, maksudnya confess kebenaran itu kan harus ya, kayak misalkan aku udah sembuh nih, gitu. Tapi kan ya secara nyatanya sebenarnya masih sakit gitu ya. Tapi ya aku percaya sih dengan iman itu ya, kayak aku sudah sembuh gitu loh. Tuhan Yesus sudah sembuhin aku gitu. Berarti setelah kamu kenal Tuhan Yesus, berarti pelan-pelan kamu lepas obat? Langsung lepas obat. Sampai dokter pun takut nggak resepin aku obat, karena obat yang udah begitu keras nggak mungkin bisa langsung lepas sebenarnya. Kamu langsung lepas atas apa nih? Atas dasar apa? Apa kamu udah ngerasa sakit atau apa? Jadi waktu itu dari Juli 2022 aku ikut camp kan di gereja aku. Nah pulang dari situ tuh memang aku udah jadwal ke dokter seminggu setelah aku pulang itu. Nah seminggu setelah pulang itu kan pasti aku harus minum obat dong, gitu ya. Tapi sesuatu tuh terjadi luar biasa di camp itu gitu loh. Aku bawa segitu banyak obat aku. Di camp aku itu 3 hari 2 malam aku sama sekali nggak pakai obat itu satu pun. Kenapa? Nggak tahu. Tiba-tiba kayak gak butuh obatnya aja gitu. Ya udah hidup ya biasa aja gitu. Itu aku juga bingung kenapa. Ya mungkin karena ada jamahan dari Tuhan juga, aku ngalamin Tuhan juga di situ ya. Tiba-tiba aku nggak minum obat gitu, dan pulang kan aku pikir mungkin ada atmosfer Tuhan di situ, jadi aku nggak minum obat lagi gitu. Mungkin waktu itu aku mikirnya. Terus pas aku pulang seminggu itu, pas aku minum obat kayak nggak ada efek apapun, sama aja aku minum nggak minum. Jadi pas aku kontrol ke dokter, aku bilang, "Dok, saya udah nggak mau minum obat lagi." Saya bilang. Ya kaget lah dokternya. Iya dokternya kaget pasti. Dokternya sampai bingung kan, kayak kamu habis ngapain? Aku habis camp dok. Karena itu nggak make sense gitu, menurut dokter itu nggak make sense. Karena kok tiba-tiba nih anak ikut camp biasanya nggak bisa bangun dari kasur gitu kan, aneh aja gitu menurut dokternya gitu kan. Terus kayak iya saya baru pulang dari camp dok, udah deh saya nggak butuh obat lagi gitu. Mungkin dokternya takut kali ya, jadi waktu itu emang tetap diresepin sih, tapi aku nggak tebus waktu itu. Dan ternyata emang bener, jadi selama abis aku pulang dari situ aku udah nggak minum obat lagi waktu itu. Dan waktu itu aku dikasih tanda. Jadi dulu kan waktu aku operasi di Penang, aku di perut aku tuh ada bekas operasi, bentuknya ini vertikal. Nah tiba-tiba waktu yang aku ke dokter itu, dokterku nanya, Jess kamu tato ya katanya. Tato apaan dok? Masa kepikiran tato, nggak mungkin gitu kan. Itu lihat deh di perut kamu ada tanda salib katanya gitu. Enggak dok gitu kan. Akhirnya keluarlah aku dari ruangan itu, aku cek bener. Jadi luka aku yang bentuknya vertikal, tiba-tiba ada 2 garis tipis bentuk salib. Itu waktu itu Tuhan benar-benar kayak kasih aku reminder ya, kalau misalkan kayak emang Tuhan udah tebus dosa aku, sakit penyakit aku tuh di kayu salib gitu loh. Dan sampai sekarang pun masih ada tanda, masih ada. Berarti kamu benar-benar ngalamin mukjizat yang luar biasa ya? Iya. Udah 2022 setahun setengah sama Tuhan. Gimana rasanya? Kamu dulu kan sendiri tuh 6 tahun, temen gak ada mungkin ya, keluarga gak support, Tuhan pun gak ada saat itu. Kamu ngerasa sendiri loh. Betul. Kamu ngelakuin semua sendiri, kekuatan kamu pikir. Betul. Rasanya ya setelah kenal Tuhan ya, aku sih ngerasanya memang kita sebagai manusia tuh butuh Tuhan ya. Kalau untuk aku ya Tuhan Yesus ya. Karena mau segimana kita dependen sama orang, tetap yang selalu ada di 25 jam malah sama kita itu Tuhan gitu loh. Dan mungkin manusia banyak yang nggak ngerti ya, maksudnya nggak ngerti kita, karena kita sebagai manusia pun kita juga kadang nggak ngerti diri kita sendiri gitu. Tapi Tuhan yang ngerti kita. Jadi sekarang kalau misalkan aku ada masalah atau ada apa, aku serahin ke Tuhan dulu. Itu yang aku cari dulu gitu loh. Tuhan Yesus yang aku cari dulu. Curhat aku kayak temen kok, kayak marah-marah gitu, kesel-kesel gitu ya. Dan ketika itu ya namanya kita manusia juga, kita kan butuh sesama sebenarnya. Dan mengapa
menurut aku tuh komunitas itu penting gitu. Dan karena aku kan sebenarnya aku tuh di Kristen itu ada namanya lahir baru ya. Ya lahir baru itu aku di gereja aku yang di New Life Anugerah Kebenaran ini. Dan aku lahir dan aku bertumbuh di situ dan aku tertanam di situ. Dan buat apa aku cari keluarga lain gitu loh. Karena ketika kita bergesekan atau kita ada masalah atau apapun, kita tetap keluarga gitu. Dan itu yang buat kita semakin trust gitu satu sama lain ketika kita punya masalah dan gak milih untuk keluar. Betul. Gitu. Dan makanya ya itu gitu loh. Dan Tuhan pasti ya namanya Tuhan sih ya, Tuhan itu emang udah ciptain manusia gak bisa hidup sendiri gitu loh. Mau namanya sekarang kalau kita ngetrennya independent woman ya mau kita seindependen apapun juga kita tetap butuh orang gitu loh, nggak mungkin bisa hidup sendiri gitu. Dan memang berjalan sama Tuhan itu enak banget gitu loh, karena ya walaupun masalah tetap ada juga, tapi masalah itu kita bisa jalaninya dengan respon yang bener ya, dan lebih mudah lah berjalan sama Tuhan gitu sih yang aku rasain ya. Dan lebih positif juga. Pasti. Nah, kamu sempat ngalamin depresi juga katanya ya? Iya. Dan kamu kan lulusan psikolog. Betul. Depresi yang seperti apa saat itu? Aku kira waktu itu aku tuh bener-bener cuman kayak stres atau depresi yang baru ringan ternyata. Tapi karena aku kan juga belajar ya, belajar teori-teorinya orang depresi seperti apa, frustasi seperti apa gitu. Dan aku memang waktu itu merasanya kok apa yang aku jalani sekarang kok kayak menuju ke sana gitu. Jadi kayak menarik diri, terus nggak mau berhubungan sama orang luar, nyaman sama diri sendiri, jarang mandi. Tapi masih jangan digeneralisir ya. Tapi emang waktu itu aku nggak pernah mau mandi, nggak nafsu makan, bener-bener kayak ya udah hidup kayak mayat hidup gitu jatuhnya, kayak cuman ya udah jalanin besok tanpa tujuan hidup gitu loh. Dan waktu itu ketika aku udah mulai ngerasain itu, aku kontak lah salah satu dosen aku. Karena kan dosen psikologi itu kan psikolog ya pasti ya. Jadi aku nanya lah, dan aku sebenarnya waktu itu konfirmasi gitu loh ke dosen aku. Dan katanya memang iya, katanya aku tuh udah depresi banget waktu itu katanya. Dan ya tapi aku juga belajar gitu waktu itu. Sekarang tuh aku belajar kayak kita juga gak bisa percaya 100% kalau kita tuh depresi gitu loh. Karena kita sebagai anak muda sekarang gampang loh ngomong kayak gue lagi depresi nih, gue lagi frustasi nih, gue lagi gini lagi itu gitu. Tapi sebenarnya hal itu gak sesimpel itu gitu loh. Dan dari apa yang kita baca di Google, apa yang kita nonton di video itu kan maksudnya itu gak bisa kita bilang kita 100% seperti itu gitu loh. Dan ya itu maksudnya ya aku titip aja sih maksudnya untuk anak-anak muda ya, jangan percaya hal-hal kayak gitu loh. Dan ya kalau memang kita emang butuh ya, atau kita mungkin punya kecenderungan ke sana, lebih baik cari profesional lah, itu jauh lebih baik gitu daripada kita mendiagnosis diri sendiri gitu ya. Dan dari yang awalnya kita nggak depresi, kita bisa depresi loh karena baca itu gitu loh. Itu banyak banget hal gitu, aku udah nemuin banyak banget mental illness. Itu kan jadi suatu hal yang biasa ya untuk anak zaman sekarang gitu. Dan mereka suka mendiagnosis sendiri. Betul. Padahal ya cuman karena hari itu lagi nggak pengen makan aja mungkin ya, atau mungkin ya biasa cewek ada siklusnya kayak nggak mood gitu ya kan, sebenarnya ada aja gitu kan. Lebih ke situ sih sebenarnya. Ya pokoknya apapun yang terjadi kita harus percaya bahwa Tuhan tuh udah atur semuanya, walaupun mungkin nanti dipanggil Tuhan dalam keadaan sakit atau tapi percayalah Tuhan udah siapin yang luar biasa di atas sana gitu kan. Kalau lagi sakit ketika kita punya Tuhan ya kita punya harapan, kita punya pengharapan. Betul. Jadi menurut aku kita harus bersandar kepada Tuhan. Ya, dan berserah. Ya, oke. Thank you, Jesslyn udah mampir dan sudah sharingkan banyak hal. Semoga dengan podcast kita banyak teman-teman di rumah yang lebih semangat, punya pengharapan baru, dan juga apapun yang terjadi dalam hidup kamu, carilah Tuhan, berserah sama Tuhan. Terus tadi juga nggak boleh ngurung diri ya. Iya. Pokoknya sukses terus, kamu bahagia selalu. Dan juga terus jadi berkat. Ya. Thank you. Sukses terus juga Kak, thank you. Terima kasih. God bless you.